Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di Podcast Nesa. Kembali lagi bersama saya, Inta Permatasari Adami dan rekan saya, Naila Adini. Hai Sobat Podcast, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah Sobat Podcast, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Jurusan Perbankan. Dan tentunya tamu kita kali ini spesial banget ya Nay. Iya Mbak, bener banget. Dan pastinya sobat di rumah juga udah tahu dong siapa sih ibu yang kita maksud. Iya benar sekali. Mari kita sambut Ibu Mentari Oktavia, SPD GR. Selamat datang Ibu di Podcast Nesa. Selamat datang. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kalian sendiri gimana kabarnya? Baik Bu, Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk menghadiri Podcast Nesa pada hari ini. Iya, sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke topik acara kita, boleh dong Bu memperkenalkan dirinya untuk diketahui semua sobat Podcast di rumah. Oke. Halo Sobat Podcast, perkenalkan nama Ibu Mentari Oktavia. Di sini Ibu mengampu pelajaran produktif akuntansi dan perbankan. Alhamdulillah sekarang Ibu diamanahkan sebagai Kepala Jurusan Perbankan dan Perbankan Syariah. Salam kenal ya. Nah, itu dia sedikit perkenalan Ibu Mentari untuk Sobat Podcast di rumah. Langsung aja ya kita masuk ke topik acara kita. Kalau boleh tahu, gimana perjalanan awal mula Ibu menempuh pendidikan sampai sekarang menjadi Ketua Jurusan Perbankan, Bu? Oke, jadi pendidikan Ibu ya. Awalnya Ibu tuh siswa SMK juga ya, sama seperti kalian. Ibu dulu alumni tahun 2012 jurusan akuntansi 1. Setelah Ibu 2012 lulus, Ibu melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Lampung. Ibu keterima di pendidikan ekonomi. Jadi sebenarnya Ibu tuh nggak ada niatan mau jadi guru nih cita-citanya dulu. Nggak ada. Ibu tuh mikirnya, oh jadi pegawai BUMN aja, mikirnya dulu kan. Nggak ada niatan mau jadi guru. Cuman rezekinya keterima di pendidikan ekonomi. Nah akhirnya setelah lulus, Ibu daftar di kantor-kantor seperti itu, cuman nggak direstuin sama orang tua. Jadi akhirnya Ibu disuruh aja nih ngajar aja seperti itu. Akhirnya Ibu coba ngelamar di SMK 1 jadi guru honorer. Alhamdulillah tahun 2016 Ibu keterima ya, wisuda 2016, kemudian keterima di sini menjadi guru honorer. Kemudian Ibu jalanin setahun, 2 tahun menjadi guru, ternyata asik, nyaman ya akhirnya. Jadi Ibu nggak ada kepikiran lagi tuh yang mikirin mau jadi karyawan BUMN atau gimana, udah nggak kepikiran lagi. Akhirnya Ibu jalanin setahun 2 tahun nyaman. Akhirnya Ibu berpikir, oh saya jadi guru aja, saya udah nggak mikir mau jadi karyawan lagi seperti itulah. Ternyata jadi guru tuh asik. Iya Bu. Nah kemudian tahun 2018 itu ada pembukaan CPNS. Ibu daftar, 2018 Ibu daftarin, 2019 sampai beberapa kali Ibu daftar CPNS guru, ternyata rezekinya belum di situ, masih gagal. Ya, akhirnya sampai 7 tahun Ibu menjadi tenaga honorer, tahun 2023 kemarin baru diangkat jadi guru P3K. Kemudian tahun 2024 bulan Juli ini Ibu diamanahkan sebagai Kepala Jurusan Perbankan dan Perbankan Syariah sampai sekarang, seperti itu. Oh iya, emang rezeki Ibu untuk menjadi guru ya, Bu? Iya, ternyata Guru rezekinya itu di guru. Lalu jadi guru itu asik banget ya Bu? Asik dong, iya ketemu ya seperti kalian ini ketemu anak-anak seperti ini ya. Nah, lalu apa saja sih Bu tugas-tugas Ibu selama menjadi Kepala Jurusan Perbankan? Oh iya, kalau ditanya tugas-tugas Ibu sebagai guru perbankan atau kepala Kepala Jurusan Oh Perbankan. iya, Kepala Jurusan Perbankan, sebenarnya kan Ibu ini masih terbilang baru ya. Jadi Iya. hitungannya ini baru hampir 2 bulan Ibu sebagai Kepala Jurusan Perbankan. Kalau tugas-tugasnya sudah ada beberapa sih. Kayak kemarin ada anak-anak PKL ya. Jadi Ibu membagi pembimbing PKL, terus siswa-siswi yang mau PKL, terus nganterin surat juga MOU ke Dudi-Dudi, kemudian mengantarkan siswa kita juga ke Dudi. Dan terakhir kemarin ada job fair ya di Bandar Lampung, Ibu juga ikut berpartisipasi. Tapi kalau untuk tugas dari kepala jurusan itu sendiri lumayan banyak. Yang pertama yang pasti mengkoordinir tugas-tugas guru dalam pembelajaran ya. Kemudian berkoordinasi dengan guru wali kelas, guru BK,
atas masalah-masalah siswa. Kemudian juga Ibu menilai kinerja guru di perbankan atau memberi masukan. Begitu juga sebaliknya, Ibu terima segala masukan dari mereka karena di perbankan itu Ibu guru paling junior ya. Jadi banyak guru senior itu, bahkan guru-guru Ibu dulu ya, memberi apapun masukan, saran itu Ibu terima, gunanya agar mempermudah tugas Ibu sebagai kepala jurusan. Kemudian nanti akan melaksanakan uji kompetensi, itu juga tugas kepala jurusan ya. Dan nanti biasanya pada akhir semester itu membuat laporan program kerja, seperti itu kurang lebih. Iya Bu. Berarti tugasnya nggak mudah ya Bu ya? Ya lumayan lah, alhamdulillah sih Ibu jalanin hampir 2 bulan ini ya, bisa lah ya. Yang penting kita itu mau belajar, karena kan Ibu ini masih tergolong masih muda untuk sebagai kepala jurusan. Yang lain tuh udah senior-senior yang jam terbangnya sudah banyak, dan itu guru-guru Ibu dulu ya. Jadi Ibu harus belajar terus seperti itu. Oh iya Bu. Mungkin para penonton setia Nesa penasaran dengan pengalaman susah senangnya Ibu selama menjadi guru. Boleh diceritakan sedikit Bu? Oke, kita cerita sedikit ya. Jadi kalau pengalaman senangnya dulu ya, kalau pengalaman senangnya itu sebenarnya kan guru tuh memang harus menyenangkan ya. Menjadi guru tuh harus menyenangkan, kita berada di kelas itu harus membuat kelas itu nyaman ya. Jadi pengalaman untuk yang menyenangkannya itu gimana caranya Ibu sebagai guru itu harus membuat kelas itu menjadi nyaman, dengan mengenal berbagai karakter siswa ya, karena tiap tahun itu berbeda-beda karakternya. Bahkan tiap kelas itu pun berbeda pasti karakternya. Di sini menjadi tantangan sendiri untuk guru bagaimana caranya beradaptasi dengan siswa tersebut. Kemudian di kelas juga kan guru itu tidak hanya memberi materi, kemudian memberikan tugas, tetapi juga membuat kelas itu agar asik gitu ya, dengan cara main games. Suasananya gitu menjadi asik gitu ya? Iya, dengan ice breaking gitu. Nah, jadi ini membuat hal yang menyenangkan bagi guru. Kemudian kalau cerita susahnya, ini sebenarnya bukan cerita susah ya, lebih ke perjuangan. Jadi ceritanya tahun 2020 Ibu menikah. Jadi kan Ibu mengikut suami ya, dan itu lumayan jauh, akses ke sana itu lumayan jelek. Jadi dari 2020 Ibu tuh PP ke sekolah, PP sekitar dari jam 6 pagi itu Ibu sudah berangkat ke sekolah naik motor sambil gendong bayi itu ya, karena Ibu kan masih punya bayi tahun 2020 itu mau Ibu titipin dulu kan. Jadi targetnya jam 7 itu Ibu sudah harus di sekolah demi menjalankan tugas ya. Pulang pun seperti itu, jam 5, kadang sampai rumah jam setengah 5, mau hujan, mau panas itu udah Ibu laluin semua, karena demi menjalankan kewajiban Ibu sebagai guru di sini ya. Padahal kalian juga yang siswa-siswi ini juga jadi jangan mau kalah ya, dengan gurunya aja berjuang untuk mengajar kalian. Jadi kalian yang siswa-siswi ini juga harus, apabila ke sekolah memang yang jauh-jauh dari Ogan atau dari Bukit sana, itu juga kalau sampai sekolah harus dapat ilmunya. Jadi jangan sampai di sekolah itu yang cuma tidur, pulang sia-sia nggak dapat apa-apa ilmunya ya. Jadi jangan mau kalah sama perjuangan gurunya. Jadi itu lebih ke cerita perjuangan sih sebenarnya, bukan cerita susahnya. Iya Bu. Itu sangat memotivasi kita yang masih jadi remaja labil ini ya Bu, untuk selalu semangat ke depannya. Lalu, apa harapan Ibu untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bumi ke depannya? Oke, jadi harapannya untuk siswa-siswi SMK 1 yang pasti semangatlah terus dalam belajar ya. Semangat terus sekolahnya, galilah potensi yang kalian miliki, karena di SMK ini tujuan kalian itu harus tahu mau kemana arahnya. Apakah kalian mau lanjut bekerja atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi dari sekarang carilah jati diri kalian, tentukan tujuan kalian lulus ini nanti mau kemana. Jadi Ibu harap sekarang siswa-siswi kita ini bisa menggali potensi yang kita miliki, yang kalian miliki ya. Tahu skill apa saja yang kalian miliki, agar nanti lulus dari SMK itu tahu arahnya mau kemana, dan basicnya apabila mau melanjutkan perguruan tinggi itu mau kemana gitu. Jadi itu sih harapannya.
Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud ya Bu, dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bumi bisa memajukan dan mengharumkan nama sekolah kita. Amin. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Ibu juga terima kasih sudah mengundang Ibu ke sini ke Podnes. Baik Sobat Podnes, selesai sudah podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast kami selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kami sebagai hot podcast Nesa pada hari ini berterima kasih. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami, saya Inta Permatasari Adami dan rekan saya Naila Andini. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.